Setiap dari kita, ibu-ibu rumah tangga, tidak ada yang tahu kapan badai kehidupan itu akan datang. Karena itu, setiap ibu-ibu perlu punya tabungan dan dana darurat sebagai bentuk cinta dan perlindungan untuk keluarga kita. Jangan nunggu krisis untuk mulai bersiap. Mulailah hari ini, sekecil apapun itu nominalnya. Mulai aja. Setiap ibu rumah tangga yang sayang sama anggota keluarganya pasti punya tabungan rahasia, aset penyelamat yang harus dimiliki oleh setiap ibu rumah tangga. Pernah gak sih kita sebagai ibu itu merasa suami masih bekerja, penghasilan masih aman, rumah tangga masih baik-baik saja? Lalu kita berpikir, tidak perlu punya uang sendiri deh, tidak perlu punya tabungan pribadi, karena semua kebutuhan sudah ditanggung sama suami. Kalau kamu masih berpikir seperti itu, tolong ya, dengerin video ini sampai selesai. Karena hidup tidak pernah memberi tanda sebelum badai datang. Tidak pernah ada notifikasi sebelum musibah itu menghantam kita. Ada seorang ibu, rumah tangganya harmonis, suaminya sangat baik, anaknya tumbuh dengan sehat. Setiap bulan uang belanja selalu cukup. Dia merasa hidupnya sangat aman, gak ada apa-apa. Sampai suatu hari suaminya terkena PHK mendadak, tanpa persiapan, tanpa peringatan, tanpa notifikasi, dan gak bisa dinegosiasi. Tabungan keluarga habis dalam beberapa bulan. Sedangkan tagihan listrik, tagihan wifi, tagihan air, dan berbagai tagihan rumah tangga lainnya tetap datang setiap bulan. Biaya sekolah terus berjalan, harga kebutuhan terus naik. Dan untuk pertama kalinya ibu itu merasa ketakutan, merasa sangat khawatir. Takut karena ternyata dia tidak punya pegangan sama sekali. Tidak ada tabungan, tidak ada simpanan, tidak punya yang namanya dana darurat, tidak punya uang yang bisa dipakai ketika keadaan berubah. Banyak ibu-ibu berpikir punya tabungan pribadi itu egois. Padahal punya tabungan pribadi itu bukan soal menyembunyikan uang, tapi soal nyiapin perlindungan, jaga-jaga kalau ada kebutuhan darurat mendesak. Karena hidup bisa berubah dalam semalam saja, dalam sekedip mata aja. Hari ini kita tertawa, besok bisa aja menangis. Hari ini kita berkecukupan, besok harus berhemat. Hari ini semuanya berjalan baik-baik saja, besok bisa aja ada musibah, ada cobaan tak terduga. Coba kita renungin, kalau suatu hari suami kita sakit tiba-tiba, siapa yang membayar rumah sakit? Kalau suatu hari nanti usaha keluarga kita bangkrut ataupun sedang surut, siapa yang menjaga dapur kita tetap ngepul? Kalau suatu hari nanti kita kehilangan pekerjaan amit-amit, siapa yang akan membayar biaya sekolah anak-anak kita? Jawabannya adalah persiapan yang kita lakukan mulai hari ini. Ibu yang bijak tidak hanya pandai mengatur uang belanja, tapi juga pandai mempersiapkan masa depan. Karena tugas seorang ibu itu bukan hanya memasak, bukan hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjaga keluarganya dari berbagai macam resiko apapun itu. Banyak keluarga hancur bukan karena kurangnya cinta kasih sayang, tetapi karena tidak siap untuk menghadapi keadaan-keadaan sulit. Banyak pertengkaran muncul karena apa? Karena uang. Banyak hubungan retak karena apa? Karena uang. Banyak sekali hubungan putus di tengah jalan berantakan karena masalah finansial. Dan ironisnya, semua itu bisa dikurangi jika kita punya persiapan. Maka setiap ibu wajib deh punya aset, bukan untuk gaya, bukan untuk pamer, tapi untuk perlindungan. Aset yang pertama yaitu dana darurat. Pastikan kita semua memiliki dana darurat. Minimal ya
3 sampai 6 bulan untuk biaya hidup. Kalau pengeluaran keluarga kita contohnya 5 juta per bulan, maka dana darurat kita minimal lah ya, ada 15 sampai 30 juta di rekening berbeda. Jangan disentuh, jangan diotak-atik, jangan diperlihatkan, sembunyiin. Mungkin terasa besar, mungkin 30 juta, wow gede banget dana itu. Tapi percayalah, percaya sama aku, lebih sakit ketika musibah datang dan kita tidak punya apa-apa. Maka kita akan terjerat yang namanya utang. Utang sana sini, nubruk sana sini dengan berbagai macam bunganya. Aset yang kedua, kamu harus punya yang namanya tabungan pribadi. Bukan tabungan rahasia untuk berbohong ya, bukan seperti itu tujuannya. Tetapi tabungan yang hanya digunakan dalam keadaan-keadaan darurat, keadaan mendesak, keadaan kepepet. Karena seorang ibu perlu memiliki pegangan yang membuatnya tetap tenang, pegangan yang membuatnya tidak panik ketika keadaan berubah dalam sekedip mata. Aset yang ketiganya yaitu ilmu. Para ibu-ibu wajib memiliki ilmu, karena ilmu adalah aset yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Uang kamu bisa habis, tapi ilmu di otak kamu tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Harta kamu bisa sekedip mata lenyap, tapi ilmu di otak kamu tetap bisa menggunakannya dimanapun kamu berada, selama kamu masih bernapas. Karena ilmu itu adalah aset yang tidak bisa dicuri dengan cara apapun oleh siapapun. Belajar mengelola uang ya, kamu harus belajar mengelola keuangan, belajar gimana caranya investasi, belajar gimana caranya menambah penghasilan. Karena dunia ini terus berubah dan kita tidak boleh berhenti belajar. Selama kita hidup, kita harus tetap terus belajar, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Aset yang keempatnya yaitu kamu harus memiliki yang namanya skill ataupun keterampilan. Punya kemampuan memasak misalnya, punya keahlian menjahit misalnya, atau punya keahlian berjualan, marketing, membuat konten misalnya, atau berbisnis online. Karena keterampilan itu bisa menjadi penyelamat ketika keadaan sedang sulit. Ada satu kalimat yang sangat nyakitin. Ternyata aku tidak siap ya. Jangan sampai kalimat itu keluar dari mulut kita. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak mempersiapkan diri. Karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Dan ingat ya, harus diingat, musibah itu tidak pernah membuat janji. Penyakit tidak pernah mengirim undangan. PHK tidak pernah meminta izin kepada kamu. Krisis tidak pernah mengetuk pintu terlebih dahulu. Mereka datang aja, nerobos aja, tiba-tiba, tanpa bisa dihentikan. Dan hanya orang-orang yang siap, yang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Menjadi ibu bukan hanya tentang mencintai keluarga kita, tetapi juga melindungi keluarga kita. Kadang perlindungan terbaik bukanlah pelukan, bukanlah nasihat, tetapi persiapan finansial yang matang. Kalau hari ini kamu masih punya penghasilan, sisihkan, jangan lupa sisihkan. Jangan ikuti hawa nafsu berpoya-poya. Sedikit demi sedikit, kamu jangan nunggu kaya dulu. Karena orang yang disiplin menabung bukan karena uangnya banyak, tetapi karena pikirannya panjang. Jangan malu punya tabungan sendiri. Jangan merasa bersalah mempersiapkan diri. Karena ketika badai itu datang tiba-tiba, kamu akan bersyukur pernah melakukannya. Dan suatu hari nanti anak-anakmu akan berkata, "Terima kasih ya mama, karena mama selalu mikirin masa depan kami." Jadilah ibu yang hangat tetapi juga kuat. Jadilah ibu yang penyayang tetapi juga cerdas secara finansial. Karena keluarga tidak hanya butuh cinta kasih sayang, keluarga juga butuh rasa aman. Dan rasa aman tersebut seringkali dimulai dari satu hal sederhana, tabungan yang dipersiapkan sejak dini.
Karena ibu yang bijak bukan ibu yang menunggu masalah datang, tetapi ibu yang sudah bersiap sebelum masalah itu terjadi. Jadi tidak ada yang tahu kapan badai kehidupan itu akan datang menghampiri kita. Karena itu setiap ibu rumah tangga perlu punya tabungan dan dana darurat sebagai bentuk cinta dan perlindungan untuk keluarga kita tercinta. Jangan nunggu krisis untuk mulai bersiap. Mulailah hari ini juga, sekecil apapun itu nominalnya. Mulai aja punya tabungan darurat.